Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Saya Halidah Haris dan saat ini saya sudah berada di program edukasi dan saat ini sudah bersama dengan narasumber dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi kurikulum merdeka bersama dengan ibu-ibu guru yang saat ini sudah hadir di studio TV MTA TV. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat begitu ya Ibu ya? Sehat. Sudah sore ini masih semangat ya Ibu? Semangat. Masih semangat. Baik, kita langsung kenalan dengan Ibu Guru ini yang di sebelah kiri saya ini ada Ibu Siti Lestari sebagai komite pembelajar. Sehat ya Ibu ya? Masih semangat. Ibu dan di sebelahnya ada Ibu Nur Hidayah sebagai guru penggerak begitu di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Kita akan membahas terkait dengan implementasi kurikulum merdeka begitu ya Bu ya, yang saat ini kurikulum baru begitu ya, yang penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya begitu. Nah, sebelumnya kita ingin tahu ini Bu terkait dengan komite pembelajar di Ibu Siti Lestari ini, apa sih komite pembelajar itu sendiri? Baik. Komite pembelajar ini sebenarnya merupakan kumpulan dari Bapak Ibu Guru yang secara tidak langsung sudah ditunjuk oleh sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu Guru ini mendapatkan SK begitu, SK sebagai komite pembelajaran, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru di sini itu dibimbing, dilatih, didiklat terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu Guru ini punya tugas untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang ada di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Surakarta begitu. Baik. Dan Ibu Nur Hidayah ini sebagai guru penggerak begitu ya Ibu ya. Apa sih Bu guru penggerak itu sendiri begitu? Apa yang digerakkan gitu sebagai guru penggerak? Guru penggerak itu yang saya tahu dulu itu adalah suatu bentuk pengembangan diri gitu. Jadi tidak ada paksaan untuk mengikutinya gitu. Tapi setelah terjun ke pendidikan guru penggerak itu sendiri, ternyata ada banyak sekali manfaatnya gitu. Bukan hanya sekedar ke orientasinya ke guru itu sendiri, tapi juga ke lingkungan sekolah gitu Mbak. Jadi apa sih yang dilakukan oleh guru penggerak sendiri itu Ibu? Ya sesuai dengan semboyannya ya Mbak ya, yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi istilahnya dari guru itu sendiri sudah ada motivasi untuk tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu sendiri. Kemudian bergerak gitu ya, bergerak maksudnya bergerak untuk memotivasi teman-teman, rekan sejawat, lingkungan sekolah itu untuk bisa membudidayakan hal-hal baik yang ada di dalam pendidikan guru penggerak itu sendiri. Kemudian menggerakkan, nah ini tugas saya berat gitu dengan koordinasi dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi tidak hanya dengan saya gitu nggih. Jadi ada seluruh warga sekolah, siswa, teman sejawat gitu nggih, untuk bisa bekerja sama mewujudkan tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri gitu Mbak. Baik. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini Bu, apa sih kriteria sekolah yang boleh begitu untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini seperti apa sih? Baik, sebenarnya untuk setiap sekolah baik swasta maupun negeri itu mempunyai kesempatan yang sama ya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Yang paling penting dalam hal ini sekolah itu siap ya, berminat untuk melaksanakan begitu, termasuk SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini dari awal memang ketika diluncurkan adanya kurikulum baru sudah menyatakan siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka, sehingga apapun yang terjadi ya harus siap, intinya begitu, siap dengan apa, dengan kurikulum yang baru, sehingga untuk pembelajarannya ke depannya ini bisa lebih baik begitu. Baik. Nah ini sebenarnya apa sih Bu kurikulum merdeka dan bedanya dengan kurikulum sebelumnya ini apa sih?
mengapa juga sekolah-sekolah ini juga harus mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka tersebut begitu? Kurikulum Merdeka ini sebenarnya merupakan istilahnya apa ya, perbaikan kurikulum dari sebelumnya. Kurikulum sebelumnya juga sudah baik, yaitu kurikulum 13. Kurikulum Merdeka ini lebih menyesuaikan kepada perkembangan zaman. Dalam hal ini lebih berfokus pada minat dan bakat siswa begitu. Kalau pada kurikulum 13 mungkin bisa dikatakan siswa itu lebih fokus di pembelajaran di dalam kelas begitu nggih, menghafalkan rumus, mengerjakan soal, merangkum. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini siswa bisa lebih memilih mata pelajaran mana yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu siswa juga lebih bisa bisa leluasa mau belajar di manapun, kapanpun. Begitu juga Bapak Ibu guru juga memiliki keleluasaan yang lebih. Bapak Ibu guru bisa memilih metode maupun perangkat pembelajaran yang lebih bervariasi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa begitu. Jadi intinya merdeka begitu ya, merdeka, bebas begitu, tidak terpancang harus jam sekarang, harus di tempat ini, begitu tidak. Gitu. Tapi lebih kebutuhan siswa itu yang seperti apa, minatnya seperti apa, ini maunya sekolah juga ini untuk mengcovernya, bisa menindaklanjuti begitu, sehingga apa yang diharapkan anak maupun orang tua itu bisa tercapai begitu. Baik, jadi sekolah sebisa mungkin memfasilitasi begitu ya untuk minat bakat dari siswa tersebut begitu. Nah, dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini bagaimana Ibu awalnya dulu? Ini kan terbilang baru begitu ya untuk kurikulum Merdeka ini. Bagaimana langkah yang diambil begitu untuk menerapkan kurikulum Merdeka sendiri ini seperti apa sih? Baik, kalau boleh saya bercerita, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini merupakan salah satu sekolah swasta tertua begitu di Indonesia. Lahir di tahun 1946, berarti tahun ini itu sudah menginjak tahun ke-77. Nah, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu dari awal berkomitmen untuk mewujudkan siswa yang Islami, mandiri, berakhlakul karimah, dan berwawasan global, sehingga apa yang menjadi visi sekolah ini sesuai dengan kurikulum Merdeka begitu. Awal dicetuskan kurikulum Merdeka ini, Kepala Sekolah Ibu Dr. Rahayuningsih SPD MPD itu mengikuti sebuah kayak semacam seleksi sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Nah, setelah dari beberapa tahapan seleksi, alhamdulillah beliau itu lolos sebagai Kepala Sekolah Penggerak, sehingga sejak saat itu, yaitu sejak tahun 2021, sekolah kami SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini otomatis menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, berarti untuk tahun ini SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu sudah menginjak tahun kedua dalam hal menerapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya di bulan Juli 2022 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini ditunjuk oleh pemerintah begitu untuk menjadi pendamping atau diminta untuk mengimbaskan terkait sekolah penggerak ataupun juga dalam hal ini implementasi kurikulum Merdeka kepada sekolah baik itu negeri maupun swasta di kota ataupun di kabupaten sekelilingnya begitu. Termasuk ini khususnya yang Kabupaten Sukoharjo begitu. Nah, dari sekolah Muhammadiyah 1 Surakarta sendiri ini sudah hampir 2 tahun ini ya Ibu ya sudah menerapkan. Nah, sebelumnya waktu awal dulu itu merasa kaget tidak sih untuk berpindah begitu ya untuk kurikulum sebelumnya menuju ke kurikulum Merdeka ini, dan seperti apa sih langkah yang diambil dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum baru, tentunya dengan anak-anaknya juga, bagaimana ini sekolah kok tiba-tiba begini begitu, pastikan anak-anaknya juga merasa berbeda begitu, apalagi sudah usia SMA begitu ya Bu ya. Nah, ini apa sih langkah yang diambil begitu dari SMA Muhammadiyah? Mungkin bisa saya bantu jawab gitu ya Mbak. Tentu akan ada banyak perubahan gitu, bukan hanya dari kurikulumnya, tapi juga dari mindsetnya gitu ya. Mindsetnya siapa? Mindsetnya guru itu gitu ya.
bahwa apa namanya, di kurikulum Merdeka ini itu lebih berfokus pada murid gitu nggih. Lebih berfokus pada murid. Jadi sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara itu, beliaunya menginginkan kalau segala pembelajaran itu berpihak pada murid gitu. Nah, maksudnya perubahan bukan dari mindset guru saja, tapi juga mindset murid gitu nggih. Jadi murid lebih dihargai gitu nggih. Bahkan sampai ada yang istilah namanya penghambaan terhadap murid gitu, tapi bukan terus menghamba seperti Tuhan gitu, bukan gitu. Dalam arti tetap berfokus pada murid dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Dan perubahan-perubahan itu juga banyak berkait, terutama dalam kegiatan belajar mengajarnya di kelas gitu juga berubah. Kemudian perangkat-perangkat pembelajarannya juga berubah gitu. Apalagi ada istilah assessment ya Bu ya. Ada assessment itu banyak sekali di dalam kurikulum Merdeka itu, ada assessment awal pembelajaran, kemudian ada assessment formatif, ada assessment sumatif gitu ya. Jadi itu saling melengkapi dan semuanya mempunyai andil gitu untuk berubah gitu. Baik. Yeah. Kalau dari anak sendiri ini bagaimana sih respon terhadap perubahan ini begitu? Mungkin lebih senang begitu menyambut, wah ini memfasilitasi kami begitu sebagai murid, atau seperti apa sih respon dari murid sendiri waktu diimplementasikannya kurikulum Merdeka tersebut begitu yang dialami di SMA Muhammadiyah? Kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013 gitu ya, ini lebih, kalau di dalam pembelajaran di kelas gitu lebih hidup. Jadi lebih hidup dalam arti anak-anak istilahnya diberi banyak tanggung jawab, tapi dia merasa tidak dibebani gitu ya, dalam arti rangkaian kegiatannya itu lebih menyenangkan. Jadi istilahnya memang kita menggiring mereka itu untuk belajar menyenangkan, belajar istilahnya mencapai kebahagiaan mereka seutuhnya gitu. Jadi dari apa namanya, yang pernah saya terapkan di kelas gitu nggih, pembelajaran anak itu misalnya jadi lebih interaktif terhadap gurunya. Jadi guru itu tidak sebagai sumber belajar satu-satunya gitu nggih. Jadi sumber belajar itu mereka bisa mengakses dari mana saja gitu nggih. Bahkan ada namanya platform Merdeka Mengajar gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan murid gitu. Apalagi ini dicetuskan ketika pandemi ya Bu ya. Jadi ketika pandemi itu benar-benar istilahnya menguras tenaga kita sebagai seorang guru, bagaimana sih membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah gitu, ini suatu bentuk implementasi juga dari kurikulum Merdeka. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan secara online di rumah gitu ketika awal pertama. Iya. Gitu, ya. Iya. Baik. Untuk platform Merdeka Mengajar tadi ya, itu platform apa sih Bu, bisa disampaikan, dijelaskan? Baik, sebelumnya boleh ya Mbak ya, saya menambahkan terkait tadi tanggapan siswa dengan adanya kurikulum Merdeka. Saya pikir adanya perubahan baru itu menimbulkan sesuatu yang baru juga, baik itu untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua maupun untuk siswa. Dalam hal ini yang terpenting, yang anak ini lebih senang belajarnya, karena dalam hal ini anak bisa lebih bebas memilih mata pelajaran apa yang dia sukai dalam artian yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Satu yang berbeda dari kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya, yaitu adanya kegiatan proyek ya. Dalam hal ini anak-anak bisa mengeksplor isu-isu yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dalam hal ini anak bisa berdiskusi, bisa menyampaikan apa yang menjadi inspirasi ataupun ide-idenya, sehingga di sini anak itu tidak hanya belajar istilahnya menghitung ataupun menghafal. Dalam hal ini adanya kegiatan presentasi juga, misalnya dari presentasi bersama itu anak-anak bisa mengkomunikasikan segala ide-ide yang ada, anak-anak bisa dilatih untuk lebih kolaboratif dengan teman-temannya, untuk bisa lebih inspiratif, inovasi apa yang dia miliki, sehingga anak-anak tidak jenuh ataupun tidak bosan.
Tadi terkait dengan perubahan yang dialami guru, tentunya ini Bapak Ibu guru juga senang dikatakan karena dalam hal ini Bapak Ibu guru itu lebih bisa memilih metode yang cocok dengan anak. Begitu juga adanya pemerintah mengeluarkan apa yang sudah disampaikan Bu Nur tadi, yaitu dengan adanya platform Merdeka Belajar. Nah, di situ meyakinkan guru bahwa kurikulum Merdeka ini lebih sederhana begitu. Semua perangkat pembelajaran sudah tersedia di platform Merdeka Belajar. Selain Bapak Ibu guru itu bisa mendownload, bisa mengunduh, Bapak Ibu guru juga bisa saling berbagi, membagikan apa yang Bapak Ibu miliki kepada Bapak Ibu guru yang lain begitu. Nah, terkait apa tadi? PMM di situ sebenarnya lebih mengedepankan pada pendidikan dan latihan untuk semua Bapak Ibu guru, baik untuk sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka maupun yang belum. Di platform Merdeka Mengajar, di sana itu disediakan beberapa modul dari proses awal sampai nanti proses akhir, termasuk dalam hal ini terkait perangkat pembelajaran, terkait asesmen penilaiannya bagaimana, terkait cara pembuatan modul, cara melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran, semuanya ada. Dan di situ guru tidak hanya sekedar nyun sewu, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang sudah disampaikan narasumber, tetapi dalam hal ini Bapak Ibu guru juga dituntut dengan adanya aksi nyata begitu. Di sini dengan adanya aksi nyata itu benar-benar Bapak Ibu guru selain membaca, mendengarkan, melihat, mempraktekkan langsung di kelas. Nah, dari situ Bapak Ibu guru bisa selalu mengupgrade ya kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi yang harus dikembangkan untuk kemajuan pembelajaran di sekolah begitu. Baik. Jadi kurikulum ini mengikuti zaman begitu ya, apalagi zamannya sudah maju begitu ya, eranya sudah modern, jadi kurikulum juga ini terus diperbaiki begitu dan akhirnya bisa diimplementasikan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Tadi sudah disampaikan untuk asesmen penilaian begitu ya. Untuk asesmen penilaian dari kurikulum Merdeka ini seperti apa sih Bu? Dan mungkin pasti berbeda begitu ya dengan penilaian sebelumnya. Nah, ini seperti apa bisa disampaikan? Ya, ini juga mengalami perubahan juga. Dari tahun pertama itu sudah ada poin-poin gitu ya, bahwa ada namanya asesmen diagnostik gitu ya, ada istilah. Kemudian berubah sekarang di tahun kedua itu menjadi asesmen awal pembelajaran. Nah, kan mengikuti sesuai kebijaksanaan pemerintah gitu ya. Nah, di awal pembelajaran itu kita bisa lihat dari misalnya kita membuat asesmen sendiri, maksudnya dalam arti membuat sebuah, bisa secara lisan, bisa melihat dari nilai yang sebelumnya gitu, sebagai bentuk kesiapan belajar siswa. Jadi ketika sudah tahu dari kesiapan belajar siswa tersebut, jadi guru bisa mengelompokkan, oh siswa ini sudah siap belajar, ini belum, ini butuh pembimbingan, seperti itu. Kemudian ketika dalam pembelajaran juga dilakukan penilaian juga gitu nggih, dalam prosesnya, karena memang intinya asesmen di kurikulum Merdeka itu bukan hasil akhirnya, tapi juga dari proses belajarnya juga gitu. Nah, proses belajar ini dinilai dari mana gitu nggih. Misalnya ketika ada kegiatan diskusi, ketika ada kolaborasi dengan teman gitu, kemudian ada presentasi, itu juga sudah menunjukkan suatu bentuk penilaian gitu ya, penilaian prosesnya. Nah, nanti di akhir itu ada asesmen sumatif namanya ya, sumatif. Nah, itu bisa dilihat dari penilaian tadi secara keseluruhan, bisa juga dengan mengadakan ulangan harian gitu ya Bu, atau ada istilahnya nanti dalam bentuk presentasi tadi juga sudah termasuk sumatif juga dari penilaian itu. Tergantung dari gurunya mau menilai sumatif itu dari mana gitu. Jadi disesuaikan dengan Merdeka itu sendiri. Gitu. Jadi tidak hanya muridnya saja yang merdeka, tapi gurunya juga merdeka. Tapi tetap ada ini ya Bu ya, terkait peraturan-peraturan terkait penilaian tadi tersebut gitu ya.
Nah, ini tapi untuk saat ini kan dulu kalau sebelumnya ini SMA ada pembagian kelompok begitu ya, IPA, IPS. Nah, untuk Merdeka saat ini seperti apa sih Bu? Untuk pembagiannya itu masih ada atau seperti apa? Kalau dalam kurikulum Merdeka itu memang tidak ada penjurusan, jadi hanya ada peminatan. Jadi anak ini dari kelas 10 itu sudah mulai di ini ya, istilahnya kalau dulu kan kelas 10 sudah dijuruskan ya mau ke IPA atau IPS, tapi kalau sekarang tidak. Jadi secara umum kelas 10 itu semua diajarkan, mata pelajarannya diajarkan. Nah, kemudian dari situ dari kelas 10 itu mereka sesuai dengan bakat minat tadi gitu nge. Oh, saya nanti kedepannya pengen menjadi seorang dokter gitu nge. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi fasilitas untuk memikirkan masa depannya, karirnya gitu ya. Jadi maka perlu ada peminatan. Jadi peminatan ini dimulai di kelas 11 gitu. Jadi ada minat kemana, misalnya anak ini lebih cenderung ke pelajaran geografi atau ekonomi atau fisika, kimia, biologi gitu. Jadi tergantung dari bakat minat anak gitu. Yang dilakukan dari sekolah untuk membagi tadi, apa sih yang dilakukan untuk mengelompokkan berbagai minat anak tadi, apa sih yang dilakukan dari sekolah sendiri begitu? Baik. Nah, sekolah dalam hal untuk pemilihan peminatan itu utamanya dari tim PK dan kerjasama dengan komite pembelajar tentunya ini sudah mengadakan pendampingan secara tidak langsung kepada siswa, kepada anak ya Mbak, sehingga anak tidak hanya serta-merta ikut-ikutan dengan teman yang lain. Nah, dari situ nanti siswa itu sudah diarahkan dari PK, sudah diberikan istilahnya nantinya bagaimana, kalau mau ambil jurusan tertentu harus dimiliki kemampuan yang seperti apa. BK dan juga tim komite pembelajaran itu sudah memberikan pengetahuan sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam hal ini untuk memfasilitasi siswa memilih peminatan yang diinginkan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, ini kami sekolah melakukan semacam tes, awalnya melalui kayak seperti Google Form begitu, selanjutnya ada tes. Dari situ kita sampaikan ke anak hasilnya seperti ini, dan juga tentunya dengan komunikasi dengan orang tua, sehingga apa yang diharapkan anak, apa yang diharapkan orang tua dalam hal ini bisa terakomodasi oleh sekolah gitu. Nur barangkali mau menambahkan? Iya, ini tadi tentang pemilihan peminatan. Iya, pemilihan peminatan ini tentu perlu ada semacam koordinasi tadi ya, sudah disampaikan Bu Siti. Jadi kita memang tidak bisa hanya melibatkan siswa gitu. Kadang perlu ada juga jembatan dengan orang tua, bagaimana mengkomunikasikan dengan mereka bahwa anak-anak ini muncul bakatnya di sini. Jadi mereka berhak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya gitu. Mungkin tambahnya cuma baik, jadi sekolah masih tetap begitu ya untuk bekerja sama dengan orang tua untuk menempatkan anak tersebut begitu ya sesuai dengan minatnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini pembelajarannya tadi kan disebutkan tidak hanya di dalam kelas tapi ada di luar kelas. Apa sih yang dilakukan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dari mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? Baik, salah satu ciri khas dari penerapan kurikulum Merdeka yaitu adanya proyek ya. Proyek ini istilahnya fokusnya nanti ini melatih anak untuk bisa berakhlakul karimah, untuk memiliki karakter yang baik begitu. Nah, meskipun di kurikulum sebelumnya itu sebenarnya juga sudah ada, tetapi ini lebih luas cakupannya begitu ya. Selain siswa dituntut untuk mengeksplor isu-isu yang ada, baik itu terkait dengan lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, ataupun
kondisi-kondisi secara umum yang terjadi gitu, seperti kondisi sosial begitu. Nah, di sini anak diminta melakukan satu proyek, istilahnya proyek di sini nanti harapannya anak itu bisa untuk kedepannya itu lebih bisa menghadapi situasi yang lebih dari sebelumnya. Nah, salah satu contoh proyek yang dilakukan di sekolah ini, karena proyek itu kan dilakukan atas dasar untuk pemilihan tema ya, ada beberapa tema yang bisa dipilih dalam kegiatan proyek, diantaranya itu kewirausahaan. Nah, dalam hal ini SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini kelas 10 itu telah melakukan proyek tema kewirausahaan. Dalam hal ini siswa ini diminta untuk yang sebelumnya itu diberi suatu ilmu dulu terkait kewirausahaan itu seperti apa, nanti di masyarakat seperti apa, selanjutnya nanti anak harus bisa praktek sendiri. Nah, dalam hal ini kami SMA Muhammadiyah 1 Surakarta kemarin itu istilahnya mengajak anak-anak untuk bereksplorasi terkait pemasaran barang. Nah, di sini dilakukan di halaman sekolah, di mana sebagai pembimbing proyek itu guru pendampingnya ya sudah dipilih guru pendamping, guru pembimbing proyek, sehingga di situ pada prakteknya anak-anak itu senang sekali ya, meskipun secara tidak langsung tidak belajar, tetapi siswa di situ belajar bagaimana cara memasarkan produk, di mana sebagai konsumennya ya kelas yang lain ataupun siswa yang lain. Nah, dari situ terlihat sekali anak-anak punya pengalaman yang baru, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaboratif baik itu dengan guru pembimbing maupun dengan siswa yang lain. Bu Nur barangkali mau menambahkan. Ya, untuk terkait proyek ini sesuatu yang baru di dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi kalau di kurikulum sebelumnya itu sudah menggunakan project based learning, saya rasa itu bukan sesuatu yang asing, tapi ini lebih dikhususkan. Jadi ada waktu tertentu untuk pelaksanaannya gitu nggih. Baik itu bisa dilakukan masuk di dalam jam pembelajaran gitu nggih, atau bisa dalam sistem blok, dalam arti misalnya ketika selesai penilaian akhir semester misalnya, itu nanti waktu setelah penilaian itu kita gunakan untuk melakukan proyek. Jadi eksplorasi anak itu lebih ke lebih detail gitu nggih, dari perencanaannya, dari pelaksanaannya bagaimana, kemudian sampai membuat laporan dan gelar karya gitu. Nah, dan kebetulan ini tahun pertama itu sudah nggih, kelas 10 sudah melaksanakan 3 tema. Kemudian nanti kelas 11 itu ada 2 tema yang harus dilaksanakan. Kemudian selanjutnya nanti ketika kita masuk ke tahun ketiga itu ada 1 tema gitu nih, ada 1 tema. Jadi lengkap komplit itu kalau semuanya berjumlah 6 tema. Iya. Diharapkan nanti itu membekali anak ketika hidup di masyarakat gitu nggih. Jadi mereka sudah terbiasa dengan bagaimana bekerja sama dengan orang lain gitu nggih. Bahkan dengan dunia usaha gitu, membuat perencanaan merek tertentu gitu. Jadi pemasarannya mulai dari situ anak dibuka. Dan untuk penilaian proyek itu sendiri juga mempunyai rapor bentuk sendiri ya Bu Siti ya. Itu berbeda ada rapor sendiri. Rapor biasanya. Iya. Seperti apa itu Ibu untuk rapor dari proyeknya? Itu seperti deskripsi begitu atau? Ya, untuk rapor proyek ini kan dikeluarkan 1 tahun sekali. Jadi ketika kita sudah melakukan gelar karya, jadi anak juga mendapatkan hasil laporan pendidikan itu dalam bentuk penilaiannya itu dalam bentuk deskripsi, Mbak. Itu ada istilah BB itu belum berkembang gitu nggih. Kemudian ada istilah MP mulai berkembang, kemudian ada BSH berkembang sesuai harapan, dan yang terakhir itu adalah SB sangat berkembang. Nah, harapannya anak-anak yang sudah melakukan proyek ini minimal sudah di taraf berkembang sesuai harapan, bahkan harapan kita juga bisa sangat berkembang gitu gitu. Dan itu sudah masuk dalam rentang angka juga, karena ketika kita menilai BSH itu ada rentang nilainya yang
dalam bentuk angka gitu. Jadi tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif gitu. Jadi komplit begitu ya untuk dalam rapotnya. satu kemasan. Baik, dan benar-benar anak juga merasa ternyata aku belajar ya di sini begitu, tapi dia melakukannya secara senang begitu ya Bu ya, apalagi dengan tadi yang digelar seperti wirausaha begitu, dan berbagai tema-tema yang akan diusung begitu ya. Nah, untuk terkait dengan tema tersebut ini yang memilih ini dari sekolah atau memang sudah ada pilihan begitu yang akan dipilih dari SMA Muhammadiyah? Kalau tema itu kan sudah ditentukan dari pemerintah. Ada 6 gitu ya. Ada 6 tema yang harus dilaksanakan sampai dia mencapai taraf fase F. Fase F itu kelas 12 gitu nggih. Nah, untuk pemilihan tema itu sendiri nanti kita istilahnya biar anak memilih gitu nggih. Kebebasan mereka memilih. Nah, nanti yang paling banyak itu yang kita lakukan. Biasanya lebih dikondisikan ya Mbak, kalau pilihan anak kan lebih bertanggung jawab anaknya untuk melaksanakan tema tersebut. Baik. Dan ini pasti respon saat tadi saya saja yang mendengar gitu ya cerita dari Bu Siti Lestari ini membayangkan anak-anak berjualan begitu ya Bu ya, tadi di halaman sekolah ini dia mencoba, itu produknya membuat sendiri atau seperti apa Ibu waktu itu? Untuk kewirausahaan itu anak awalnya gitu ya dikasih pengetahuan tentang apa sih dunia usaha gitu nggih. Kemudian apa itu istilah wirausaha gitu. Nah, dari situ kan anak muncul ide-ide itu Mbak. Oh iya, mungkin yang sudah punya bakat wirausaha di rumah gitu nggih. Mungkin lebih dikembangkan lagi. Ini mau kemana ini gitu. Nah, nanti ketika sudah ada pemilihan usaha gitu, mereka tahu bagaimana cara memproses barang itu menjadi berguna. Jadi misalnya contohnya pensil itu kalau biasa gitu warna biru gitu misalnya. Nah, tapi kalau dikasih aksesoris di atasnya, misalnya kasih topi lah atau kasih aksesoris apa gitu, pasti nilai jualnya kan lebih tinggi gitu. Nah, itu yang membuat biar anak beride gitu. Gimana caranya membuat produk yang lain dari biasanya, meskipun produknya sama tapi mempunyai nilai jual yang berbeda gitu. Nah, itu. Terus kemudian mereka juga bisa membuat apa namanya? Cara bagaimana mereka memperjualbelikan ini apa produk mereka itu ya lingkup sekolah dulu ya dengan teman-temannya. Bagaimana mereka mencoba berkomunikasi dengan teman-temannya itu dijual, bagaimana merayu teman-temannya biar menjual, mau membeli gitu dari hasil produknya itu sendiri gitu. Nah, sampai situ, sampai bahkan membuat laporan hasil akhir untung dan ruginya. Luar biasa ini melatih anak tentunya untuk berpikir kritis juga gitu ya, meningkatkan pengalaman anak-anak, apalagi setelah ini setelah lulus SMA begitu ya, pastikan terjun ke dunia perkuliahan, dunia yang lebih tinggi lagi begitu ya tahapnya, tentunya untuk membekali putra-putri sekalian begitu ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan yang lain begitu yang dilakukan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, terkait ekstrakurikuler ini seperti apa sih? Masih adakah atau bahkan jauh lebih wow lagi begitu, karena kurikulum Merdeka ini kan harusnya banyak minat-minat siswa, ini yang lebih banyak begitu, seperti apa sih untuk ekstrakurikulernya? Baik, terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini selain melakukan kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran di kelas, juga tadi sudah disebutkan Bu Nur, yaitu kegiatan proyek yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar pembelajaran tentunya ya, dalam hal ini sesuai kesepakatan guru ekstra dengan siswa. Selama ini yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu dilaksanakan setelah pembelajaran intrakurikuler, berarti setelah pembelajaran itu selesai. Nah, kita KBM selesai jam 15.30. Nah, setelah itu beberapa ekstrakurikuler bisa dilakukan dari itu, tetapi sebagian besar ekstrakurikuler di sekolah kami itu dilaksanakan di hari Jumat. Banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa.
ada ekstrakurikuler wajib, dalam hal ini HW gitu, Hizbul Waton kalau di sekolah negeri pramuka begitu, tetapi kalau di Muhammadiyah dikenal dengan ekstra Hizbul Waton. Ini merupakan salah satu ekstra yang wajib diikuti oleh siswa kelas 10. Selain Hizbul Waton atau HW, banyak sekali ekstra yang lain yang bisa diikuti, misalkan KIR ya, kegiatan ilmiah remaja, PMR, bola basket, futsal, kiroah tentunya, dan juga ekstra-ekstra yang lain. Dalam hal ini bertujuan siswa biar apa yang belum tercover di intrakurikuler maupun di proyek tercover di ekstrakurikuler, sehingga anak tetap merasa senang, merasa apa yang menjadi minatnya bisa tercover semuanya dengan adanya kegiatan ekstra ini. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini ternyata, atau kalau boleh kami sampaikan, itu banyak sekali menorehkan prestasi, baik itu prestasi tingkat kota, ya, provinsi, nasional, bahkan internasional. Salah satu yang sangat membanggakan sekolah kami yang terakhir yaitu pencak silat ya. Pencak silat itu meraih juara 1 tingkat internasional gitu. Dan sekolah dengan adanya siswa yang berprestasi seperti itu, tidak hanya di bidang kognitif saja ya, atau di bidang akademik, sekolah itu sangat mengapresiasi, Mbak. Jadi kalau misalkan siswa itu berhasil meraih juara sampai tingkat internasional begitu, sekolah membebaskan semua administrasi ya. Jadi anak bebas ya, tinggal menjalani sekolah saja. Nanti selain itu, ketika anak itu mendapatkan beasiswa lagi, ya sekolah akan memberikan apresiasi berupa beasiswa yang lain, sehingga kalau misalkan anak-anak sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu merupakan satu pilihan yang tepat begitu. Benar barangkali mau menambahkan. Benar. Ya, ekstra ini kesempatan ya buat anak-anak untuk lebih mengembangkan bakatnya. Kalau saya lebih mengembangkan bakatnya. Jadi kalau bakat mereka itu lebih senang psikomotor gitu ya, sudah ada lubangnya gitu. Lubangnya itu apa? Futsal, basket gitu nge, bulu tangkis dan lain sebagainya gitu. Bagi anak-anak yang suka bereksplorasi dengan karya ilmiah, bisa dengan tadi KIR gitu nge. Terus ada yang ini foto-foto, suka yang mendokumentasikan, membuat video, bagaimana merangkum dalam bentuk video, bahkan dari itu juga ada ya, namanya apa Bu? Grace gitu. Grace itu khusus untuk foto dan video gitu. Nah, dari ekstra ini diharapkan muncul anak-anak yang berbakat tadi ya Mbak, berbakat dalam arti secara prestasi dia juga unggul, tapi dia di luar juga mempunyai punya keterampilan yang bisa dibanggakan gitu. Baik. Nah, itu tadi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dari pembelajaran begitu ya, yang bagaimana anak melalui prosesnya tadi ya Ibu ya, dan di kegiatan di luar kelas pun tetap anak-anak diberikan keleluasaan begitu ya untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini saat ini bagaimana Ibu, sudah mulai melakukan PPDB, penerimaan peserta didik baru, atau seperti apa, bisa disampaikan? Barangkali ada pemirsa yang berminat begitu untuk memasukkan putra-putrinya ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, bisa disampaikan, silahkan. Baik, kalau kami boleh menyampaikan, PPDB di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu bisa dikatakan sepanjang waktu, sepanjang masa gitu ya, jika tidak terkait kapan harus mendaftar, kapan harus mencari informasi, dan kapan harus melengkapi formulir, itu tidak ada patokan seperti itu. Jadi kalau boleh kami sampaikan, kapanpun bagi Bapak, Ibu, orang tua, monggo kalau berminat ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Bahkan sampai saat ini pun kami sudah membuka pendaftaran siswa baru. Nah, banyak sekali kelebihan yang bisa diambil di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ya Mbak ya. Tentunya selain sarprasnya yang lengkap, mewah,
ada banyak lagi gurunya juga sangat berkompeten. Dalam hal ini kepala sekolahnya juga sudah dokter. Saya pikir sekolah yang lain mungkin baru proses ke sana, tapi alhamdulillah SMA Muhammadiyah 1 Surakarta itu merupakan salah satu sekolah yang kepala sekolahnya itu sudah dokter begitu ya. Ditambah lagi guru-gurunya itu banyak sekali yang lulusan S2 gitu guys, sehingga lebih bisa memantapkan, sehingga orang tua berharap tidak ada keraguan lagi untuk memasukkan putra-putrinya ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Selain sarpras yang lengkap, sekolah pun juga memberikan banyak beasiswa khususnya untuk anak-anak yang ketika di SMP-nya berprestasi, ada banyak kelonggaran ataupun banyak dispensasi begitu istilahnya, sehingga tidak ada lagi keraguan sekali lagi karena terkait pembayarannya pun juga terjangkau begitu. Untuk anak yatim piatu khususnya gratis Mbak ya, sehingga tidak ada administrasi, tidak ada pungutan biaya dalam hal ini. Ketika anak melakukan atau mengikuti lomba, sekolah juga memberikan beasiswa. Selain itu untuk pembayaran administrasinya juga tergolong sangat mudah, sehingga dalam hal ini tidak ada paksaan harus begitu, enggak, istilahnya di sini diberi benar-benar diberi kelulusan, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua, apa yang menjadi harapan siswa, apa yang menjadi harapan sekolah itu semuanya bisa terpenuhi, bisa cita-cita yang diharapkan itu harapannya nanti bisa tercapai. Silakan, sampai saat ini pun sekolah memberikan banyak sekali dispensasi khususnya untuk siswa-siswi atau putra-putri dari orang tua. Silahkan, kalau warga umum kami, sekolah kami memberikan diskon istilahnya berapa 50% begitu. Terus untuk yang warga Muhammadiyah sendiri itu sampai bulan ini ya, Maret nanti ada diskon sampai 75%. Maka dari itu silahkan, monggo Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, kami dengan senang hati, kami insya Allah siap menerima dan siap melakukan amanah yang Bapak Ibu berikan. Bu Nur barangkali. Mungkin kalau untuk pendaftaran nanti bisa online gitu nggih, ada bisa link tersendiri. Bisa juga datang ke sekolah dengan sistem service one day service ya. One day service. Jadi nanti kalau misalnya ada mau tanya jawab tentang PPDB ini, bisa kontak personnya juga dicantumkan ya, Pak Suratman dan Bu Nihaya gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan kontak personnya di sini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berdiskusi hari ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang luar biasa begitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih menyenangkan tentunya ya di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak. Baik, demikian tadi informasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka bersama dengan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Saya Halidah Haris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.